pemirsa, selamat datang di podcast Karang Tumaritis. Saya Caroline Charlie Aulia atau bisa dipanggil Olin nih. Nah, dalam podcast ini aku mau ngobrol bareng nih dengan seseorang yang buat aku tuh terinspirasi dengannya. Nah, ia adalah Abraham Garuda Laksono, sekaligus anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Banten 6. Boleh nih di-say hi dulu kali ya Kak Abraham. Halo semuanya. Nah, Abraham ini yang akrab dipanggil AB. Tapi boleh dong aku panggilnya dengan panggilan Kak AB. Ya, nggak apa-apa, boleh. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku ingin memberitahukan terlebih dahulu mengenai latar belakang Kak AB nih. Jadi, Kak AB ini pernah mengikuti program beasiswa di James Cook University Australia untuk tingkat pre-university dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Lalu melanjutkan pendidikannya di James Cook University Singapura dari tahun 2019 hingga tahun 2021 sehingga mendapatkan gelarnya pada usia 19 tahun yaitu gelar BIT atau Bachelor of IT. Nah nih Kak, boleh tahu alasan kenapa Kakak mengambil pendidikannya di luar negeri? Ya, alasan aku ambil pendidikan di luar negeri itu memang puji Tuhan waktu itu ada kesempatan dan memang waktu itu dibuka tes ya untuk beasiswa. Dan saya merasa kenapa mau ngambil di luar negeri karena di luar negeri itu lebih banyak opportunity di mana saya juga belajar lebih lagi, saya keluar dari comfort zone supaya ya saya bisa mengembangkan diri lebih lagi gitu kepada a new territory pada level yang saya rasa pada kala itu bagi saya ke level selanjutnya seperti itu. Oke, nih Kak, kan aku termasuk generasi Gen Z nih ya. Aku lahir tahun 2004. Dimana kan Gen Z ini tuh masa-masa remaja ya, masa-masa mencari jati dirinya. Betul. Ya kan. Pasti KB kan pernah dong lewatin masa-masa jadi Gen Z, ya nggak sih? Iya. Pernah dong. Betul, nah, betul. Kalau dari pengalaman pendidikan KB tadi nih, kuliah di luar negeri gitu kan, itu sih menurut aku keren banget ya. Ada nggak sih Kak cerita tantangan yang berkesan bagi Kakak sampai sekarang tuh Kakak ngerasa kayak, ternyata diriku bisa ya untuk ngelewatinnya? Tantangan khususnya pada kala itu ya? Iya. Di bidang waktu masih di pendidikan ya? Iya. Tentunya sama lah kayak Olin juga saat masuk dari SMA naik kuliah gitu kan, itu juga deg-degan itu ada, apalagi masuk wilayah yang nggak pernah kita kita pernah explore sebelumnya kan, apalagi sendiri. Aku waktu itu di luar negeri itu sendiri, nggak ada keluarga atau belum ada temen, ya itu adalah rasa deg-degan, rasa nervous, bahkan rasa minder juga mungkin kan ada. Okay. Teman-teman Gen Z, bahkan bukan Gen Z aja yang mengalami ya, teman adik-adik Gen Alpha, bahkan dulu dari teman-teman kita milenial segala macam itu kan pasti pernah ngalamin yang namanya minder. Tapi ya kalau dari aku kita terus berdoa, kita berjuang yang terbaik dan ya kita harus confident aja bahwa pasti kita bisa seperti itu. Kita jangan ngelihat diri kita rendah dan kita do our best, pasti akhirnya bisa. Dulu bahkan kalau nge-share sedikit, aku sempet hampir ya namanya juga anak-anak ya mikir apa aku balik aja Indonesia atau aku keluar aja ya dari informatika kan pada kala itu seperti itu. Tapi ya dinikmati aja terus. Jadi jangan udah mikir dulu, jangan overthinking dulu, jalanin dulu aja, pasti lama-lama bisa. Tapi pernah nggak ngerasa overthinking? Kan tadi Kakak bilang kan jauh dari keluarga ya, berarti sendirian gitu kan. Nah, ngerasa melawan rasa overthinking itu gimana? Karena aku sendiri nih teman-teman, aku sebagai mahasiswi ya, kadang tuh aku suka overthinking juga. Kayak di tengah-tengah, kuliah mau lanjut S2 nggak ya? Itu gimana tuh? Paham. Nah, gimana untuk menghadapi overthinking? Kalau dari aku sendiri ya Olin ya don't fight it gitu loh. Maksudku adalah kalau kita terlalu malah melawan pikiran-pikiran overthinking itu, yang ada malah nanti kadang kita jadi tambah overthinking. Okay. Nah, jadi bagaimana? Ya sudah, kita tenangkan diri, of course. Jadi misalnya kita cari waktu untuk sendiri dulu. Kita juga maksudnya
bukan hindari ya, tapi untuk sementara waktu mungkin tidak berinteraksi dengan yang berkaitan bagaimana kita overthinking. Mungkin kalau in this case tentang pendidikan, yaudah kita nggak usah mikirin tentang kuliah dulu atau nggak usah mikirin tentang pelajaran dulu, udah tenangkan diri, jalani, dan ya lama-lama pasti kita confident kita bisa dalam menghadapi yang lagi kita hadapi waktu itu. Oke, nih Kak Abe ini kan lahir dari keluarga politisi yang kental nih ya. Aduh. Betul gak sih? Yang dimana sebagai generasi ketiga dalam keluarga politik. Kakeknya adalah seorang politisi generasi pertama yang pernah menjabat sebagai wakil rakyat di Sukoharjo dan Solo dari PNI. Jadi PNI itu singkatan Partai Nasional Indonesia pada zamannya. Sementara ayahnya Kak Abe nih, Pak Anantap Wahana adalah tokoh politik yang berpengaruh di Banten dari PDI Perjuangan. Kan sekarang kakak sedang berkarir nih ya secara nggak langsung di dunia politik. Tapi tapi sebelum jadi yang sekarang nih, pilihan untuk ikut turut serta di dunia politik itu ada masukan dari keluarga kak atau emang inisiatif diri sendiri kayak ya udah deh diriku ingin keluar dari zona nyaman. Gini, politik kalau mungkin Olin nanya ke aku ya, jadi alasan masuk politik itu apa ya? Betul. Itu pertanyaan yang kerap kali banget ditanyakan kepada aku pribadi gitu. Nah kalau aku bilang ada nggak unsur keluarga, aku bilang enggak, ya itu bohong. Tentu ada. Tetapi apakah itu jadi alasan utama? Tidak. Alasan aku utama ini memang lebih dari hati ya. Panggilan rasanya izin kalau aku sebagai orang Kristen rasanya panggilan Tuhan seperti itu untuk aku berada di politik ini. Dan kalau boleh cerita memang triggernya itu aku ngebantu orang seperti itu. Ngebantu orang itu gimana kak? Dulu itu aku sudah kondisinya aku tuh udah prospeknya udah bagus banget di kerjaan, di kuliah. Aku kan waktu itu semester akhir kuliah udah dapet prospek karir yang baik dan sebagai macam yang lainnya di luar negeri dengan gaji yang sangat baik, fasilitas sangat baik. Tapi kenapa aku tinggalkan itu? Karena pada kala itu aku ketemu sama seseorang. Jadi ini seorang perempuan ini aku kenal, aku tahu lah, belum kenal deket tahu. Kita bertemu di waktu itu di beberapa acara dan yang kemudian tiba-tiba dia tuh cerita kalau tantenya tuh sakit. Nah tantenya tuh sakit lumayan keras waktu itu, sakit yang lumayan parah, dan dia cerita ke aku. Di hati itu muncul supaya aku, Abraham kamu bantu orang itu. Saya pada kali itu mikir, bantu apa? Saya ini orang IT gitu loh. Aku orang IT, at base ya orang engineering gitu. Aku bisa bantu apa nih orang sakit? Nah, tapi di hati itu suruh bilang, kamu bantu. Akhirnya saya pada kali itu nyampe yang turning point, benar-benar turning point itu di hati itu ada suara begini. Karena pada kali itu aku lagi ngerjain skripsi sebenarnya. Lagi ngerjain skripsi tugas-tugas akhir yang kalau aku gagal ya dalam hal itu kan harus ngulang, aku tambah ribet, bisa kehilangan prospek-prospek kerja. Tapi yang turning point banget itu adalah begini. Dan apalagi itu Natal, aku inget banget. Waktu itu lagi Natal, turning point itu begini. Di hatiku tuh ada yang ngomong, Abraham, kamu gagal ngerjain proyek kamu, kamu bisa ulang tahun depan. Tapi kamu gagal bantu ibu ini, kamu bisa nggak ngulang untuk menyelamatkan nyawa manusia? Akhirnya saya tinggalkan proyek-proyek saya itu, saya fokus di ngebantuin ibu ini. Oh berarti itu lebih masuknya ke kesadaran jiwa sosial ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau memang boleh jujur banget, lebih kepada rohani. Dimana itu saya rasa itu memang panggilan saya, tempat saya berada, dan akhirnya ya itu jadi pelayanan saya. Itu akhirnya saya tinggalkan itu opportunity prospek itu, dan saya di politik hingga saat ini seperti itu. Berarti tapi kakak tuh pernah ikut sekolah partai bukan sih? Oh, itu betul. Saya ikut sekolah partai setelah saya memang memutuskan untuk
masuk politik, of Oke. course gitu. Kan masuk politik tuh berarti kakak pernah nggak sih ngalamin di teman-teman kakak gitu kan, di generasi kakak kayak teman-teman kakak, Abraham lo masuk politik nih, ada nggak sih kak misalnya kayak sedikit bully sedikit atau perundungan, namanya zaman sekarang kan lagi isu-isu begitu tuh, bully-bully, terlalu dewasa banget, terlalu memikirkan masa depan bro, santai aja. Pernah nggak sih ngerasain Paham, gitu? paham, Ya. paham. Ya bully gini ya, apa namanya, bulinya memang ya bentuknya pasti ya bully ada. Dalam bentuk apa ya bully, kayak mau masuk politik buat karena bapaknya DPR kayak gitu. Iya. Pak mau masuk politik buat ngambilin duit rakyat kayak gitu, itu ada seperti itu. Ketika masuk ya dari teman-teman sepantaran ya. Tapi kalau dalam case bully, ketika masuk politik ya ngerasain bulian itu ya lebih lagi seperti itu kan. Terus cara kakak untuk nggak mau tahu gitu, cuek, caranya gimana? Biar apa ya? Bilangnya menghandle kali ya. Jadi omongan mereka tuh kayak ya udahlah biarin aja. Kalau aku tuh gampang satu, Lin. Fokus panggilan kamu berada di mana. Udah. Bukan untuk hyper fokus ya, tapi kamu fokus aja tempat kamu berada. Apa namanya ya, sebagai kita umat beragama, kita berdoa, kita fokus aja kepada tempat di mana kita berada itu. Mau di pelayanan kita, kerjaan kita fokus di situ, dan udah kita benar-benar singkirkan apa namanya, ucapan buruk, ucapan yang demotivasi, udah kita lupakan aja seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman, Kak Abraham ini tuh sempat memutuskan untuk terjun ke politik melalui PDI Perjuangan ya, Iya. dan aktif di Badiklatda DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Setelah itu mengikuti pendidikan kader tingkat Pratama atau PKP di cabang Kota Tangerang, lalu diikuti oleh pendidikan kader tingkat Madya atau PKM di DPD Banten, dan pendidikan kader tingkat nasional nih atau PKN di Sekolah Partai DPD PDI Perjuangan pada November kemarin ya, tahun 2021. Ya, Ya, pada DPP tahun itu, ya, di DPP PDI Perjuangan. Oke. Pada tahun ini nih berhasil masuk 5 besar kader nasional angkatan kedua tahun 2021. Itu keren banget Kak nih, bisa masuk 5 besar. Boleh dong Kak sharing nih beberapa ilmunya kali ya, apa aja sih yang dipersiapkan sampai bisa masuk 5 besar itu? Sebenarnya gimana ya? Iya. Itu pertanyaan yang agak kompleks ya. Iya. Karena masuk 5 besar itu yang terpenting satu, yaitu saya nggak ada mempersiapkan, nggak ada belajar belajar dari ada buku atau textbook atau apa, nggak ada. Memang dari awal saya tuh gemar sekali baca bukunya Bung Karno, dengar pidatonya Bung Karno, pidatonya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, tapi yang mempersiapkan saya kenapa bisa masuk 5 besar itu yang dimana ya harusnya memang banyak doktor, profesor yang ada di tempat itu, tokoh-tokoh besar. Betul. Yang jauh lebih senior daripada saya. Saya doing my best, saya hanya implementasikan apa aja yang sudah saya tahu, saya sudah lakukan selama ini, yaitu turun ke bawah, turun ke masyarakat. Jadi saya tuangkan di situ. Saya tuangkan apa yang saya pernah dengar dari masyarakat, keluhannya mereka, ataupun saya juga apa yang sudah saya baca dari bukunya Bung Karno, dengar dari pidato-pidato luar biasanya, dengar pidato-pidato dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang luar biasa. Nah, itu saya implementasikan, saya benar-benar dengarkan, saya fokus, dan saya tuangkan pada waktu itu pendidikan kader nasional itu, seperti itu. Oke. Sekarang tuh tanggal berapa sih Kak? Sekarang Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 28 Oktober. Tanggal 28, teman-teman tahu nggak, hari ini Senin 28 tuh lagi Hari Sumpah Pemuda. Iya, Udah nggak sih betul, Sumpah betul. Pemuda? Mungkin kita bisa mengucapkan dulu kali ya, selamat Hari Sumpah Pemuda untuk teman-teman di luar sana. Iya, selamat Hari Sumpah Pemuda kepada teman-teman semuanya. Kita harus tetap semangat, jangan lupakan sejarah, dan yang tentunya jangan lupa minum air putih karena lagi panas banget. Betul, panas banget nih. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Kak mengenai temanya Sumpah Pemuda. Iya, Oke, are you ready? of course, full ready. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana seorang Abraham Garuda Laksono mendefinisikan makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini? Nah,
Begini, Olin. Oke. Untuk kita dapat mendefinisikan Sumpah Pemuda ini, kita harus tahu historisnya. Bahwa kenapa sih bisa sampai ada Sumpah Pemuda ini? Kenapa sih 28 Oktober, setiap 28 Oktober kita ngerayain atau kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Of course karena begini, Olin. Kan bangsa kita sudah dijajah lama. Oleh pihak kolonialisme Belanda ini, dan di mana itu kan adanya tekanan-tekanan bahwa kita dieksploitasi, bangsa kita dieksploitasi masyarakatnya, sumber daya alamnya, bahkan ya penindasan, bahkan ada diskriminasi dan sebagainya macam yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, dulu itu kan perlawanannya itu rata-rata kedaerahan. Bukan hanya kedaerahan, rata-rata perlawanannya itu fisik. Gitu kan, pada kala itu. Nah, waktu itu sudah mulai tuh akhirnya sudah bisa masyarakat itu dikasih pendidikan, tapi kan tetap ada diskriminasi. Adanya diskriminasi itu tetap yang bisa belajar itu ya dari kaum-kaum tertentu aja. Yang masyarakat bawah mereka paling banter itu cuma bisa baca dan nulis seperti itu. Nah, bahkan walaupun kalau Olin ingat itu ketika ada politik balas budi yang dari Ratu Wilhelm dari Belanda itu, pada kala itu yang boleh adanya irigasi, terus adanya transmigrasi, terus juga adanya pendidikan buat masyarakat. Nah, tapi kan yang terjadi apa? Irigasi bukannya buat masyarakat, pertanian masyarakat, yang ada malahan buat perkebunan orang-orang Belanda. Lalu transmigrasi bukannya habis itu masyarakatnya dipindahkan ke wilayah lain yang buat memajukan kesejahteraan, yang terjadi apa? Malahan masyarakatnya dipindahkan ke daerah-daerah untuk jadi pekerja untuk usahanya, untuk perkebunannya, kayak di Suriname atau di Sumatera seperti itu. Lalu pendidikan juga hanya untuk akhirnya menciptakan supaya warganya itu bisa jadi admin untuk usaha-usaha mereka. Nah, maksudnya saya cerita ini apa, Olin? Kita harus kenal historisnya. Kita kenal historisnya, dan dari sinilah mengakibatkan juga masyarakat Indonesia, padahal belum Indonesia ya, masyarakat mulai terpelajar, mereka jadi melihat, jadi dari situlah muncul ide. Ide perlawanan itu bukan hanya perlawanan yang tadi kedaerahan terus fisik. Ide muncul perlawanan yang terorganisir. Jadi ada organisasi-organisasi itu yang akhirnya mereka baik berkumpul, kalau mungkin pernah dengar Budi Utomo kan, dan sebagainya macam yang lainnya. Dan akhirnya itu muncullah kan pertama kongres yang pertama di 1926. Iya kan? Aku belum lahir. Pasti belum lahir. Ayah kamu aja mungkin belum lahir gitu kan? Udah lama banget. Nah, disitulah kan memang sudah mulai tercipta, tapi memang sudah mengkerucut, tapi belum menghasilkan belum menghasilkan yang sesuai lah. Akhirnya baru di 27 sampai 28 Oktober 1928. Disitulah nyampe ini di kongres ini nyampe di tiga titik loh. 3 titik yang berbeda. Dan akhirnya di 28 Oktober menghasilkanlah Sumpah Pemuda ini. Nah, tadi jadi kalau mendefinisikannya bagaimana dengan anak muda saat ini? Kan, ayo Olin, apa di 3 Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu kan? Ya kan, Aduh lupa lagi. Yang kami kan bertanah air yang satu, bertumpah darah tanah air Indonesia, iya. Tanah Indonesia, terus berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di situ itu kita harus tetap, anak-anak kita zaman sekarang ini, teman-teman kita ini, kita harus terus mengutamakan nilai-nilai itu. Kita jangan lupa. Kadang sekali lewat aja ya. Iya, kadang bahkan ya, mohon maaf, kita kadang nyampe sekarang itu mereka mendapat misalnya LPDP, mendapat beasiswa keluar, bahkan yang mohon maaf beasiswanya didanai oleh negara. Mereka bisa, ngapain balik? Ngapain kita balik ke Indonesia? Buat apa? Gitu.
Lalu juga bahkan kemarin yang viral di sosial media, ingat nggak kalau bahasa Indonesia itu nggak penting lah, bahasa Indonesia itu dangkal. Oh, udah speak English is better ini segala macam. Lebih bahasanya itu lebih mendalam, lebih ini. Nah, itulah kita karena lupa. Teman-teman kita ini, anak-anak kita ini itu jadi lupa mereka. Gitu. Nah, oleh sebab itu zaman sekarang ini kita tidak boleh lupa akan poin-poin tadi itu. Betul. Seperti itu, Oli.